Shalom saudara-saudara, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan kembali belajar mendengarkan pelajaran yang ke-6 tentang Yesus, Imam yang setia. Oleh sebab itu, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di saat kami akan mendengarkan, belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan iman di dalam kehidupan kami, mengetahui bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami, dan mengetahui bagaimana Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kami. Atas kematiannya di kayu salib, membuat kami mendapatkan pengharapan, sehingga kami boleh layak hidup di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami akan sama-sama belajar, kiranya perkenan Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita tentang Yesus Imam yang setia dibuka dengan Ibrani 7 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga." Kita bisa mendapatkan informasi yang sangat baik bagaimana pelayanan keimamatan Yesus. Saudara, yang pertama kita harus pahami adalah bahwa manusia, dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kita harus menyadari bahwa hasil dari jatuhnya manusia ke dalam dosa adalah sangat mengerikan. Itulah sebabnya penting bagi Allah untuk membuat sebuah jembatan bagi manusia, agar manusia, bahkan universe, diselamatkan. Kita harus melihat bagaimana hasil yang mengerikan atas dosa ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa dosa adalah jurang pemisah antara Allah dan manusia, di mana sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa memiliki kesempatan yang sangat luar biasa. Mereka bisa bertemu dengan Allah secara langsung, face to face. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, sangat mengerikan. Di saat mereka mendengarkan suara Tuhan saja, mereka sudah takut. Inilah sebabnya Tuhan, Bapa dan Yesus membuat sebuah inisiatif untuk melakukan penyelamatan terhadap manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia dengan Allah tidak bisa bertemu lagi secara langsung. Kenapa? Manusia jatuh dalam dosa, Allah itu suci, Allah itu kudus, dan tidak ada dosa yang bisa bertahan di hadapan Yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya Allah mau supaya kita semua selamat dan kita kembali boleh menikmati akan perbincangan yang terjadi antara Adam dan Hawa bersama dengan Tuhan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Dan juga karena dosa, sifat manusia berubah total, 180 derajat. Kenapa? Yang tadinya mereka itu setia, yang tadinya mereka mau menurut kepada Tuhan, karena jatuh ke dalam dosa, mereka jadi tidak setia, mereka tidak mau menurut, bahkan mereka memberontak. Ya. Bahkan untuk mereka, untuk manusia, mentaati akan hukum Tuhan sangat sulit. Kenapa? Karena inilah kebaikan Tuhan memberikan kepada manusia kesempatan untuk bebas memilih. Sehingga ada resiko yang sangat mengerikan di saat manusia tidak bisa atau tidak mau menurut terhadap hukum Tuhan. Itulah sebabnya Allah Bapa dan Yesus memiliki atau memberikan inisiatif mereka untuk menyelamatkan kita semua, untuk menyelamatkan dunia ini. Teringat bagaimana peran dari imam besar di dalam perjanjian lama. Imam memiliki peran untuk melakukan pelayanan, untuk setiap 1 tahun 1 kali menghapuskan dosa umat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah di saat kita melakukan dosa, kita harus melakukan korban, harus ada tumpah darah dari hewan, sehingga bisa menuntaskan akan dosa yang dilakukan? Kabar baiknya adalah
Tuhan Yesus memberikan kehidupannya. Tuhan Yesus merendahkan dirinya di saat dia ada duduk di kanan takhta Allah. Dia melepaskan itu semua, datang ke dunia ini menjadi orang yang hina, dan dia menyelamatkan dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perbedaan dari imam yang ada di dunia dan keimamatan dari Yesus adalah di saat imam di dunia ini dipilih ya di antara manusia berdosa, mereka diangkat juga oleh Allah melayani atas nama Allah. Perbedaannya adalah Yesus tidak diangkat dari tengah-tengah orang berdosa. Yesus saleh. Yesus tidak berdosa. Itulah sebabnya pelayanan keimamatan yang Yesus lakukan begitu sempurna. Ya, pelajaran kita sepanjang minggu ini memberikan kita informasi bagaimana pelayanan keimamatan Yesus, ya, keimamatan Yesus sangat penting bagi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yesus juga memiliki ketaatan selama dia menjadi seorang manusia, ya. Dia memiliki ketaatan yang sungguh luar biasa. Sehingga Yesus selama dia ada di dunia ini, bukan saja dia mengerjakan pelayanan keimamatannya sebagai imam besar, tetapi dia juga memberikan kita contoh bagaimana mentaati akan hukum Tuhan. Karena kita sadari bahwa kita jatuh dalam dosa dan kita sudah sangat sulit untuk mentaati hukum Tuhan. Dan Yesus menjadi role model bagi manusia bagaimana mentaati akan hukum Tuhan. Bahkan Yesus pun diberikan contoh atau ada ilmu, namanya ilmu tipologi, yang dia disamakan dengan Imam Melkisedek. Ya, kita bisa melihat karakteristik dari Melkisedek adalah dia seorang imam, dia seorang raja, lebih tinggi dari Abraham. Bahkan katanya Abraham memberikan persembahan kepadanya, tidak memiliki bapa, tidak memiliki ibu, tidak memiliki silsilah, bahkan kelahiran dan kematian pun tidak dicatat. Ya, Melkisedek adalah antitipe dari Yesus. Kenapa Yesus? Karena Yesus tidak memiliki bapa, tidak memiliki ibu. Kematian dan kelahirannya tidak pernah tercatat. Silsilahnya pun tidak tercatat. Dan Melkisedek adalah orang yang kudus. Yesus adalah orang yang kudus, imam yang saleh, dan yang tidak jatuh ke dalam dosa. Itulah pentingnya pelayanan keimamatan Yesus. Kembali kita mengingat sedikit bagaimana pelayanan khusus bagi orang Lewi, ya, di mana mereka dikhususkan untuk melayani bangsa Israel pada saat itu. Tetapi pelayanan yang mereka lakukan secara spiritual tidak sempurna. Kenapa? Karena mereka juga manusia yang tidak sempurna, mereka juga manusia yang berdosa. Itulah sebabnya penting pelayanan keimamatan yang Yesus berikan kepada manusia. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa, karena Yesus adalah Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa melakukan misi penyelamatan ini. Bahkan kalau kita mempelajari yang lain, malaikat pun tidak bisa. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan hal ini. Atau hanya Tuhan yang bisa menjalankan misi penyelamatan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat kita melihat bagaimana kesempurnaan yang Yesus berikan dalam pelayanannya selama dia ada di dunia ini, pertanyaannya, mengapa begitu sulit bagi kita untuk menuruti firman Tuhan, menuruti hukum Tuhan? Karena kecenderungan kita melakukan dosa, karena kita sudah sangat menikmati akan dosa, karena kita sudah sangat mencintai akan dosa kita, sehingga sangat sulit bagi kita untuk menuruti akan firman Tuhan atau menuruti akan hukum Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengorbanan yang Yesus berikan menggantikan setiap pelayanan yang dilakukan oleh orang Lewi. Di saat mereka harus mengorbankan korban, adalah hal yang bukan mudah mengorbankan binatang, saudara-saudara. Tetapi oleh kematian Yesus, satu kali cukup melunasi setiap hutang dosa dunia ini. Wow, ini adalah janji yang luar biasa, saudara-saudara. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa di saat Tuhan sudah berjanji akan misi penyelamatan ini,
Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengorbanan Yesus sudah sempurna. Pengorbanan Yesus bukan hanya untuk mereka yang menerima akan kebenaran, tetapi pengorbanan yang Yesus berikan adalah untuk semua orang, bahkan bagi mereka yang menolak akan kedatangan dan keselamatan yang Yesus berikan kepada dunia ini. Mengapa Yesus, saudara-saudara? Kenapa tidak yang lain? Yesus memegang pelayanan kekal. Pelayanan Yesus tidak akan pernah terlampaui, bahkan terkalahkan. Karena pelayanan yang Yesus berikan bukan hanya sekedar pengampunan dosa, tetapi juga meletakkan hukum di hati kita, menjadikan kita orang baru, dan menuntun kepada penyebaran Injil. Ada satu misi yang Tuhan Yesus berikan kepada Anda dan saya. Di saat kita sadar, kita sudah diselamatkan, kita diberikan kesempatan untuk menikmati hidup kekal nantinya, ada misi yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Apa? Misi keselamatan bagi orang banyak. Di saat kita tahu kita sudah selamat, mengapa kita tidak kasih tahu kepada orang lain bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita juga telah diberikan kepada mereka? Saya mau menutup pembahasan kita di dalam Ibrani 7 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Ini adalah menjadi sebuah kabar baik untuk Anda dan saya. Manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada harapan untuk hidup, tetapi Yesus menjadi pengantara kita dengan Allah. Kenapa? Kenapa Yesus harus repot-repot turun, meninggalkan setiap privilege yang Dia punya untuk menyelamatkan Anda dan saya? Kutipan Roh Nubuat menyatakan seperti ini. Ellen White dalam buku Alpha Omega Jilid 5 halaman 20 berkata, "Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Akan tetapi, dalam Kristus, kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa." Yang tadinya hubungannya terpisah jauh, bahkan tidak akan pernah terhubung, Yesus memberikan kepada kita jaminan bagaimana kita nanti akan dikembalikan hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Sesuai yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita pada sahabat ini memberikan kepada kita kepastian dan juga pengharapan. Meskipun dalam keadaan sulit, meskipun ada di tengah-tengah dosa, bukan berarti kita boleh melakukan dosa. Bukan berarti kita harus jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada harapan yang Tuhan berikan dan jaminan yang pasti Tuhan berikan kepada Anda, saya, kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas janji yang Tuhan berikan kepada kami, memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati akan hidup kekal. Bantu kami, kiranya Tuhan memberikan kami roh setia sampai akhir, sehingga kami boleh memegang terus akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh memberitahu juga kepada orang banyak akan keselamatan yang mereka juga telah terima, sehingga kerinduan kami Tuhan, banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan, dan banyak orang yang boleh menyerahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.